Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan membahas i'rab surah Al-Hadid ayat 20 sampai 21. Dan ini kelanjutan dari pembahasan i'rab ayat ke-22 sampai dengan 24 yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tentang bagaimana kita menghadapi musibah. Untuk bisa menghadapi musibah dengan benar, dasarnya ada pada ayat 20 dan 21 ini, yaitu kita harus tepat dalam memahami dunia. Dan marilah kita artikan secara keseluruhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu, ketahuilah, annama, sesungguhnya, al-hayatud dunya, kehidupan dunia, la'ibun, hanyalah permainan, walahun, sesuatu yang melalaikan, wazinatun, perhiasan, watafakhurum bainakum, dan bermegah-megah di antara kamu, watakasurun fil amwali wal aulad, dan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Kehidupan dunia itu kamasali goyesin, seperti hujan. A'jabal kufaro nabatuhu, yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Summa yahiju, kemudian menjadi kering. Fatarohu musfarro, dan kamu lihat warnanya menjadi kuning. Summa yakunu hutoma, kemudian hancur. Dan ingatlah, wa fil akhirati, pada hari akhirat nanti, adzabun syadidun, ada azab yang pedih, wa maghfiratum minallah, dan ada ampunan dari Allah, wa ridwanun, dan keridhoannya, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia, illa mata'ul gurur, melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Maka dengan memahami hakikat kehidupan dunia inilah, bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia itu tidak ada nilainya. Kalaupun kita berjuang berusaha untuk menggapai kesuksesan di dunia, itu semua dalam rangka wasilah untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan keridhaan Allah di akhirat. Maka apapun kejadian, musibah, ujian yang menimpa kita, maka tidak akan mengganggu jiwa seorang mukmin yang telah memahami hakikat kehidupan dunia. Mari kita bahas i'rabnya, mungkin singkat karena ayatnya ini cukup panjang. Kita baca dulu potongannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Baik, mari kita bahas satu persatu. I'lamu adalah fi'il amr, dan dia bentuk jamak karena ada waw. Berikutnya annama. Annama ini disebut dengan adatu hasr. Dia terdiri dari dua kata, yaitu anna dan ma. Anna di sini termasuk dalam inna wa akhwatuha, yang merupakan taukid, penekanan. Isim inna, dia akan menasobkan isim setelahnya. Akan tetapi karena ada ma yang bersifat kafah makfufah, maka dia membatalkan isim inna ini dan tetap bentuknya adalah marfu. Makna dari annama itu serupa dengan innama. Biasanya annama berada di tengah kalimat dan innama itu ada di awal. Misalnya, innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, annama ini maksudnya adatu hasr yang menunjukkan bahwa pembatasan. Sehingga kalau diartikan annamal hayatud dunia, maka artinya adalah yang namanya kehidupan dunia itu tidak lain adalah. Kita lanjutkan. Al-hayatu di sini mubtada atau subjek, dia marfu'. Kemudian ad-dunya di sini adalah na'at, menjelaskan, dan man'utnya adalah al-hayah. Berarti sifatnya juga sama, dia adalah rafa'.
al-hayatud dunia, kehidupan dunia. Maka dengan adanya adatu hasr ini, maknanya adalah ketahuilah bahwa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain adalah. Nah, seperti itu. Tidak lain apa? Nah, di sini khobarnya. Ini merupakan rangkaian dari khobar yang menjelaskan mubtada'nya tadi, yaitu la'ibun, walahun, wazinatun, watafakhurum bainakum, watakasurun fil amwali wal aulad. Atau dengan kata lain, walahun, wazinatun, watafakhurun, watakasurun ini menjadi ma'tuf dari la'ibun yang memiliki i'rab yang sama. La'ibun artinya adalah permainan. La'ibu dari kata la'iba yal'abu la'iban. Nah, bentuk masdar marfu adalah la'ibun. Kemudian walahwun, ini artinya sesuatu yang melalaikan. Kemudian wazinatun, artinya adalah perhiasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hal yang menarik. Ternyata la'ibun, walahwun, wazinatun, watafakhurun, dan watakasurun ini menunjukkan perjalanan hidup. La'ibun adalah sifat dari anak-anak yang suka permainan. Walahwun, sesuatu yang melalaikan, ini sifat orang menuju dewasa, remaja. Dia melakukan hal-hal yang mubazir seperti banyak trek-trekan motor, kongko-kongko, dan lain-lain. Kemudian wazinatun, perhiasan, ini sudah dewasa, sudah mulai bekerja, dia mengumpulkan hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Dan berikutnya watafakhurun, yang artinya adalah bermegah-megah. Nah, ini berarti sudah mapan dengan kelebihan, kekuatan. Dia berasal dari kata tafakhara, yatafakharu, tafakhuron, merupakan bentuk masdar. Rofa menjadi tafakhurun. Bentuk tafa'ala di sini artinya adalah saling. Berarti maksudnya adalah saling bermegah-megahan di antara bainakum, di antara kamu. Bainakum di sini merupakan naat daripada tafakhurun. Dan dia bentuk zorof, maka setelahnya adalah mudhof ilaih. Baina di sini fi mahali nasbin dan kumnya adalah fi mahali jar karena habis zorof baina. Kemudian wataka surun ini masih sama rangkaian dari khobar laibun walahwun wazinatun watafakhurum watakasurun. Berasal dari kata takasaro yatakasaru takasuron. Dia adalah bentuk masdar dalam bentuk marfu menjadi takasurun, yang artinya adalah saling berbanyak-banyak. Berarti berlomba-lomba dalam berbanyak-banyak. Kita ingat surah At-Takasur di sini. Dalam apa? Nah, ini merupakan naatnya, menjelaskannya. Naatnya, man'utnya adalah takasur. Naatnya adalah al-amwal yang merupakan bentuk jamak taksir. Dan al-aulad sama juga jamak taksir yang artinya adalah harta dan anak-anak. Kita lanjutkan. Kamasali goisin a'jabal kuffaro nabatuhu. Kamasali goisin, di sini ada kaf sebagai harfu jar dan masali di sini berperan sebagai khobar predikat yang mubtada'nya mahdhuf atau mubtada'nya tidak ada. Mubtada'nya adalah al-hayatud dunya di atas. Kemudian dia mudhof dan goisin mudhof ilaih jadi majrur. Maka artinya adalah seperti permisalan goisin hujan. Jadi artinya kehidupan dunia itu dimisalkan sebagai hujan. Lanjut, a'jabal kuffaro. A'jaba di sini adalah wazannya af'ala yang merupakan fi'il madhi. Dia merupakan na'at atau menjelaskan dari hujan tadi. Man'utnya adalah goisin, yang artinya adalah mengagumkan. Al-kuffaro, petani, dia berperan sebagai maf'ul, jadi mengagumkan para petani. Nabatuhu
fa'il. Jadi tanam-tanamannya itu mengagumkan para petani. Nabatuhu di sini mudhaf ilaih kepada domir hu. Kita lanjutkan. Summa yahiju fatarahu musfarron summa yakunu hutoma. Summa sebagai ataf, yahiju adalah fi'il mudhari' yang fa'ilnya mustatir. Mustatir berarti fa'ilnya tidak nampak, yang artinya adalah mengering, menjadi kering. Summa yahiju dari kata haja yahiju. Kemudian fatarohu, fa dan taro dan hu. Taro di sini adalah fi'il mudhari', dia fa'ilnya mustatir, dan hu di sini menjadi objek atau maf'ul. Fi mahali nasbin, tapi karena mabni dengan domah menjadi fatarohu. Musfarron dari tasrifnya dari isfarro yasfarru musfarron, yang artinya adalah menguning. Dia menjadi hal menjelaskan terhadap nabatuhu tadi. Kemudian summa yakunu hutoma. Summa atof, yakunu fi'il mudhari' dan hutoma artinya adalah hancur atau menjadi rongsokan. Pada akhirnya menjadi reruntuhan atau rongsokan. Jadi ini mengajarkan kita seberapa hebat pun kehidupan dunia ini, ujungnya itu menjadi tiga. Yang pertama adalah menjadi kotoran, yang kedua menjadi rongsokan, dan yang ketiga menjadi bangkai. Maka mengapalah kemudian kita menjadikan dunia sebagai obsesi tertinggi kita. Kita lanjutkan. Wa fil akhirati adabun syadid. Wa atof fil akhirati di sini khobar muqaddam, khobar predikat yang diawalkan, sedangkan subjeknya mubtada'nya adalah adabun. Di sini mubtada muakhar, mubtada'nya predikatnya diakhirkan. Kemudian syadidun adalah na'at dari azabun, penjelas dari azabun dari mubtada. Dan kemudian wa maghfiratun di sini maktuf dari adabun, jadi setara. Jadi di akhirat itu ada azab dan ada maghfirah. Silahkan pilih. Wa maghfiratu minallah, dia menjadi sifat atau naat yang man'utnya adalah maghfirah. Maghfirah dari Allah. Waridwanun. Waridwanun di sini pun menjadi maktuf dari maghfirah. Kemudian wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Di sini ada ma dan illa. Illa di sini berperan sebagai adatu hasr, sebagai kata yang membatasi. Wa ma dan tidaklah al hayatu kehidupan dunia, dia mubtada'nya, al hayatud dunya tidak lain adalah mata'ul gurur, perhiasan yang menipu. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.